Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di segmen Ngopi, Ngobrol Perkara Iman bersama kami, Rais SMA APBS Surakarta. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, namaku Ivan Diana Latif. Dan aku Sarfaras Rafi Julianto. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Di podcast pertama ini kita akan membawakan tema yang gak kaleng-kaleng nih. Kita akan mengulik tentang korelasi Islam dan teknologi. Dan tentunya kita juga akan dipandu dengan narasumber hebat kita, yakni Ustadz Abdullah Al-Haris Zulfikri, Magister Pendidikan, selaku pembina Rois SMA APBS Surakarta. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik. Baik Ustadz. Monggo bisa menyapa penonton kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman Rois APBS Surakarta sudah menyediakan waktu kita untuk ngobrol bareng terkait Islam dan teknologi ya. Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja ya kita mulai ke poin yang pertama nih. Oke Ustaz, ini kan kami semua itu kan lagi merasakan nih kalau perkembangan teknologi zaman sekarang tuh udah benar-benar pesat gitu, udah berkembang pesat, udah banyak lah contohnya kayak AI yang sekarang makin canggih, terus ada sistem pembayaran yang bisa via online, terus mungkin di luar negeri sana udah pelayanan sudah digantikan sama robot gitu ya Ustaz. Nah, tapi juga kendalanya juga masih banyak nih Ustaz. Kayak mungkin remaja saat ini tuh masih suka lupa Ustaz. Kalau gimana menggunakan teknologi itu juga perlu adab atau etika. Nah, menurut Ustaz Haris sendiri nih, bagaimana sih seharusnya kita sebagai umat Islam Muslim nih menjaga adab dan akhlak dalam menggunakan teknologi pada zaman saat ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih. Alhamdulillah teman-teman semuanya, untuk masalah ini ya, teknologi Mas ya. Ini Mas Ivan dan Mas Sarfaras ya. Masyaallah, barakallah ya. Jadi gini Mas, teknologi dalam Islam itu adalah hanya sebagai alat. Tahu alat? Apa itu alat? Di alatnya. Alat kan bukan tujuannya. Contoh kita mau berkomunikasi, maka ada alat, yaitu ada pakai WhatsApp atau telepon, itu hanya alat saja. Tapi tujuannya adalah komunikasinya. Benar ya? Nah, teknologi juga alat. Alat apa? Alat untuk mempermudah. Jadi sebenarnya esensinya bukan itunya, bukan apa kita supaya bagaimana untuk tujuannya, tapi adalah bagaimana teknologi ini supaya mempermudah. Sedangkan kita punya tujuan utama, yaitu bagaimana cara mempermudah kita untuk amal soleh. Jadi apa? Cluenya di sini apa? Teknologi hanya sebagai alat. Nah, makanya ada Rasul itu pernah berdoa dalam hadisnya itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya meminta pertolongan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti kita belajar banyak ini bisa jadi nanti banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya sampai Rasul itu memohon doa supaya terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pernah doa seperti itu? Sarfaras. Pernah cuma sekali. Nah, itu Rasul sering. Jadi, ya Allah, saya memohon kepada jenengan untuk supaya terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus ada lagi wa qalbin la yasud, dan hati yang tidak pernah tenang, khusyuk, wa nafsin la tasba, dan jiwa yang tidak pernah kenyang, dan yang lain sebagainya. Da'watun istajabah, panjang. Ya, terus saya mau tanya juga, apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? Otomatis ini ada beberapa, mungkin teman-teman ya semuanya yang di
saya ada atau di mana ini ya, Masya Allah ya, semoga ini menyebar. Definisi kan Rasul mengatakan, ya Allah, saya meminta perlindungan kepada jenengan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti yang kita inginkan adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Kita nggak usah ngambil dari ulama-ulama barat ya, yang sudah kita punya ulama sendiri ya, salah satu yaitu Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau pernah mendefinisikan bagaimana ilmu itu supaya bermanfaat. Al-ilmu nafi, kata beliau nih, al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu ma yazidu fi khaufika minallah, apa-apa yang menambahkan rasa takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh nih, Mas Ivan, contoh gini, kamu lagi ngobrol sama Ustaz tentang masalah kesehatan. Contoh saya dokter, ya, katanya kamu sosok ngerti, ternyata kamu belum tahu sebelumnya kalau saya itu dokter. Ternyata habis pertengahan saya ngomong, saya juga dokter, saya dokter. Kira-kira kamu malu nggak? Malu ya, Masih malu dong? Masih malu. Iya dong. Iya. Karena kamu sosok ngomongnya ngomongin mobil, ternyata yang punya mobil di samping kamu malu ya, malu pol ya. Nah itu ya. Ya, kalau kita korelasikan, jadi mayazidu, apa-apa yang menambah kita takut kepada Allah. Contoh kamu belajar fisika atau belajar kimia atau belajar biologi. Logika manusia akal sehat, orang yang semakin belajar tentang punyanya Allah, otomatis dia akan lebih kenal dengan Allah. Contoh, masuk akal nggak kalau ada orang mengatakan, coba ini galaksi ini kan sebelum manusia lahir kan sudah ada dalam Al-Quran. Ada ayat surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari berputar pada jalurnya. 1500 tahun yang lalu itu sudah ada Al-Quran. Kira-kira ketika orang meneliti ini ayat ini, kira-kira semakin takjub dengan Allah. Ya, kesalahan di dalam kita biasanya, kita dalam belajar, dalam meneliti apapun itu adalah kita nggak tahu apa, nggak tahu sumber gitu ya, kira-kira itu ya. Terus sebenarnya panjang sih, ada beberapa menurut Al-Imam Ghazali itu ilmu yang bermanfaat itu apa, sebenarnya panjang sekali. Kayaknya ini nggak panjang-panjang gitu ya. Iya, silakan ya. Masya Allah, perlu dicatat nih teman-teman tentang realisasian akhlak dan adab yang baik, bukan hanya di kehidupan bermasyarakat, tapi juga di dunia digital, Ustaz. Nah, ini masih sesuai nih dengan apa yang Ustaz Haris sampaikan tadi. Sekarang gimana caranya kita menggunakan teknologi sebagai alat kontribusi kita dalam memajukan Islam? Monggo dijawab, Ustaz. Jawabannya apa? Nah, orang yang ingin berkontribusi dalam Islam itu otomatis orang itu harus sholat dulu. Makanya tujuan teknologi kan sebagai alat. Sekarang kita lihat banyak aplikasi-aplikasi. Saya kira aplikasi-aplikasi banyak diciptakan sama teman-temannya Muslim. Nah, itu membuktikan bahwa kesolehan. Contoh, kita lihat seperti Al-Jazari zaman dulu kala itu ya, yang sudah menciptakan jam air. Apa tujuan beliau? Ketika beliau menciptakan jam air itu, beliau mempunyai tujuan supaya untuk mengingatkan waktu sholat dan mengiringi azan. Jadi esensi kita melakukan semuanya itu harus didampingi dengan apa yang kita kerjakan itu punya kontribusi terhadap Islam. Jangan sampai kita belajar selesai di situ hanya cukup nilai saja, tapi nggak ada kontribusi atau amal, bahasa Arabnya itu amal itu aplikasi, implementasi terhadap apa yang kita kerjakan. Bersyukur kalian belajar mempunyai IT dan macam-macam itu yang itu sangat bisa mempermudah untuk orang amal soleh. Seperti itu kontribusinya, ya kayak gitu. Harus orangnya di dalam punya tujuan baru itu bisa dikontribusikan terhadap agama. Seperti itu ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya.
Jadi teknologi itu memudahkan umat Islam untuk tetap terhubung dengan agama dan beribadah ya. Ya, jelas. Contoh, kamu kemana namanya jam, itu fungsinya itu apa? Ini waktu. Waktu. Waktu paling utama adalah mengingat waktu sholat. Iya dong? Ya, Jam. betul. Terus habis itu waktu kalian ketika janji, itu kan termasuk menepati janji, itu adalah perintah. Nah, jam itu kalau kita tahu fungsinya, bukan mahal-mahalan ya, bukan ya. Ya sekarang ya, tapi fungsinya kan hanya waktu gitu kan. Iya. Wah, nggak larang-larangan, itu bukan, esensinya ada waktu. Sedangkan waktu itu sangat sekali diperhatikan, bola asri demi masa, demi waktu dan lain sebagainya itu. Jadi harus tahu esensinya. Nah, tapi saya tuh sering dengar Ustaz. Nah, kalau Islam tuh pernah melewati nih suatu masa kejayaan, ya, dimana banyak tuh penemuan-penemuan yang ternyata penemuannya tuh dari umat Islam. Tapi sayangnya nih banyak sekali yang belum tahu tentang itu, Ustaz. Dan mungkin tahunya yang dari negara-negara barat. Oh, iya. Oke. Maka dari itu mungkin bisa nih Ustaz spill dikit, kira-kira siapa sih tokoh-tokoh Islam yang berperan besar nih dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Oh gitu ya. Kamu siapa yang kamu tahu? Kira-kira siapa? Ada beberapa yang banyak tokoh-tokoh Islam. Ada seperti Al-Jazari. Al-Jazari itu di tahun 1136. Itu beliau menemukan mesin pompa air ya, yang prinsip ekol itu ya. Nah, itu beliau punya kitab namanya Al-Jami' Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi fi Sina'atil Hayr. Itu kitabnya. Nah, apa yang di kitab itu kerennya? Beliau memberikan apa namanya? Muqaddimah. Pendahuluan. Inni ja'altu 'arati fi hadzal kitab. Saya menulis kitab ini itu an ad'a baina aydin nas ilman. Saya ingin menjadikan di antara manusia itu ilmunya itu nafi'an, bermanfaat. Manfaat. Kenapa? Karena dengan itu kan mempermudah ya. Jadi segala yang mempermudah sesuatu atau sesuatu apapun, alat apapun, dan digunakan dengan amal soleh itu menjadi ilman nafi'an. Nah, terus ya, kemudian apa korelasinya dalam kitab itu diteruskan? Wa yajma'u bainal ilmi wal amal, dan mengumpulkan antara teori, ilmu, wal amal dan implementasi. Berarti intinya itu adalah ilmu dan implementasi dan amal itu gabung. Terus tujuan beliau lagi wa yusa'idun nas ala takhfifil masyaqqah, dan membantu manusia untuk meringankan beban yang berat. Keren ya? Tujuannya amal soleh. Itu dalam kitabnya. Kamu pernah dengar kitab kayak gitu? Lah iya. Ya, ada banyak. Saya spill lagi sedikit ya.